Hello, let me introduce myself. My name is Nada Aljahra from HK25I. So, in this time, aku akan mengeksplain mengenai pemahaman terhadap kewarganegaraan, hak, dan negara itu sendiri. Yang pertama, aku akan mengulas mengenai apa itu kewarganegaraan. Jadi, hari ini kita akan mengeksplorasi apa artinya menjadi seorang warga negara dan bagaimana hubungan antara individu dan negara membentuk dunia kita. Nah, jadi pada bagian pertama, mari kita definisikan apa itu kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan itu adalah status hukum dan ikatan sosial yang menghubungkan seorang individu dengan negara tertentu. Ini lebih dari sekadar tinggal di suatu tempat. Ini adalah keanggotaan yang memberikan kita atau Anda perlindungan tertentu dan menuntut tugas-tugas tertentu. Nah, namun apa itu warga negara? Tadi kita mendefinisikan kewarganegaraan, sekarang kita akan mendefinisikan apa itu warga negara. Jadi, warga negara adalah orang yang diakui secara hukum sebagai anggota dari suatu negara yang berdaulat. Ini artinya menjadi warga negara adalah menjadi bagian dari komunitas yang diatur oleh konstitusi. Nah, misalnya dalam konteks konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, status kita sebagai warga negara akan datang dengan hak dan tanggung jawab fundamental. Hak kita bisa disebut sebagai hak konstitusional. Misalnya, pada setiap warga negara itu mereka memiliki hak untuk menyatakan pendapat, hak atas pendidikan dan hak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Lalu ada juga yang namanya tanggung jawab konstitusional. Di mana tanggung jawab konstitusional ini berbentuk suatu kewajiban, misalnya kewajiban untuk membela negara dan kewajiban-kewajiban lain, misalnya seperti untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, lalu selanjutnya peran warga negara dalam pembangunan bangsa. Sekarang, bagaimana sih cara kita benar-benar membangun sebuah bangsa? Jadi, pembangunan bangsa itu bukan hanya tugas politisi. Suatu pembangunan bangsa itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, jadi kewarganegaraan yang aktif itu merupakan mesin penggerak negara yang sehat. Jadi ada beberapa cara utama warga negara dapat berpartisipasi supaya menjadi mesin penggerak bagi negara yang sehat ini. Yang pertama itu misalnya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nah, memilih itu adalah suara Anda. Ini cara Anda memutuskan siapa yang mewakili kepentingan Anda dan menentukan arah dari perkembangan suatu negara. Yang kedua adalah memupuk persatuan. Nah, jadi dalam masyarakat yang beragam ini, terutama misalnya masyarakat Indonesia yang beragamnya sangat beragam sekali, menghormati perbedaan dan menjaga harmoni sosial itu merupakan suatu bentuk kontribusi yang teramat sangat penting. Yang ketiga itu adalah menghormati hukum. Jadi, sebuah bangsa itu sebenarnya tidak akan berfungsi tanpa adanya yang disebut sebagai supremasi hukum, di mana mematuhi aturan dan memastikan keamanan serta keadilan bagi semua orang itu merupakan suatu cara utama sebagai warga negara untuk ikut berpartisipasi gitu. Nah, untuk contoh nyatanya misal tindakan warga negara yang bertanggung jawab itu seperti apa, misalnya membayar pajak tepat waktu untuk mendanai layanan-layanan publik yang kita nikmati, selanjutnya misalnya membuang sampah pada tempatnya, hal itu basic banget ya. Yang selanjutnya adalah menyaring informasi secara kritis dan menghindari penyebaran berita bohong atau sering kita kenal sebagai hoax. Yang selanjutnya misalnya mendukung UMKM atau bisnis lokal untuk memperkuat ekonomi nasional kita. Baiklah, ada juga nih fungsi-fungsi negara. Tadi kita sudah berbicara tentang rakyat, tetapi bagaimana dengan negara? Di sini negara hadir untuk melayani rakyatnya. Fungsi-fungsinya dirancang untuk memastikan kelangsungan hidup dan kemakmuran bangsa.
Nah, fungsi utama negara itu meliputi yang pertama adalah untuk menjamin keamanan warga negaranya. Jadi, ia harus melindungi warga negara dari ancaman luar dan menjaga ketertiban internal melalui polisi dan militer yang mereka miliki. Yang selanjutnya, kita tadi membicarakan mengenai hak konstitusional yaitu mendapat pendidikan. Nah, di sini juga negara mesti menyediakan pendidikan, misalnya dengan mendirikan sekolah dan sistem pendidikan untuk memastikan generasi berikutnya mampu dan kompetitif. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan. Jadi contohnya itu seperti membangun infrastruktur, mengelola ekonomi, dan menyediakan jaring pengaman sosial bagi mereka yang membutuhkan. Untuk contoh di dunia nyatanya, misalnya mengelola krisis nasional, kita bisa flashback lagi ke belakang untuk mengingat kembali bagaimana negara menangani pandemi global. Nah, jadi negara itu mesti turun tangan untuk menyediakan vaksin gratis, lalu menerapkan regulasi perjalanan supaya menekan penyebaran virus corona. Dan selanjutnya adalah menyalurkan bantuan sosial kepada mereka yang kehilangan pekerjaan sebagai daripada bagian untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ketika negara berfungsi dengan baik, ia akan melindungi nyawa daripada jutaan orang yang menjadi anggota daripada suatu negara tersebut. Jadi, sebagai kesimpulan, memahami kewarganegaraan sangatlah penting karena hal ini mengingatkan kita bahwa kita itu bukan hanya sekadar pengamat pasif gitu. Kita ini adalah pemangku kepentingan bagi masa depan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Ketika kita memahami hak-hak kita, kita dapat melindungi diri sendiri. Lalu ketika kita memenuhi tanggung jawab yang ada, tanggung jawab yang mesti kita tuntaskan dan tunaikan, kita itu akan berkontribusi untuk memperkuat komunitas kita untuk menjadi lebih baik, lebih bagus, dan lebih sehat lagi. Nah, jadi kemajuan sebuah bangsa itu merupakan kumpulan dari tindakan positif kecil yang dilakukan oleh warga negaranya setiap hari. Jadi, this is my challenge for you all guys adalah mulailah dari hal kecil, jadilah pemilih yang cerdas, jadilah tetangga yang baik, seorang senior yang mengayomi, seorang senior yang penuh dengan etika, seorang junior yang penuh dengan penghormatan, baik kritis, dan tetaplah peduli tentang bagaimana pemerintahan kita bekerja, bagaimana hak asasi manusia eksis dalam komunitas kita, dalam masyarakat kita, apakah dilanggar atau tidak, dan kontribusi kita semua, serta Anda sekecil apapun, kelihatannya adalah pondasi bagi bangsa yang lebih besar. Jadi, mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa kembali.